Ini faktanya. Jadi sampai video ini dibuat, pengungsi Rohingya masih terus berdatangan ke Aceh. Meskipun nggak sebanyak pas akhir tahun 2023. Isu ini emang udah nggak terlalu dibahas, tapi di Aceh masih panas soal ini. Dan beberapa influencer masih ada yang keikut hoax soal Rohingya. Jadi, di episode ketiga ini, kita bakal bahas sama ahli hubungan internasional Pak Farid Wajedi. Kenapa sih gelombang pengungsi itu nggak berhenti? Saya Fatih Salahuddin, selamat datang di Tanya Ahlinya. Nah, ini sebenarnya potret dari kondisi umat Islam yang menyedihkan, ya. Sama seperti mengalirnya pengungsi-pengungsi Suriah ke Eropa, misalkan. Ya, demikian juga banyaknya pengungsi-pengungsi dari Afrika ke Eropa. Itu tidak bisa dilepaskan dari seperti di Rohingya ini, terhadap Muslim Rohingya ini. Faktor itu ada faktor penjajahan, ya. Mereka dijajah, bahkan diusir dari negeri mereka sendiri, ya. Sebenarnya kan Muslim Rohingya ini memiliki tanah air. Apa tanah air mereka? Itu ya Arakan itulah tanah air mereka, ya. Jadi kalau kita bicara Islam itu sudah masuk pada tahun 877 Masehi. Artinya sudah abad keberapa itu? Abad ke-7 berarti, ya. Di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Di Arakan sendiri itu pernah berdiri Kesultanan Muslim, Kesultanan Islam itu lebih kurang 3,5 abad. Itu artinya kan cukup lama, ya, dari tahun 1430 hingga 1784, ya. Kemudian terjadilah beberapa gejolak-gejolak perang begitu pada saat itu mengalami berhadapan dengan kerajaan Buddha, ya. Nah, kondisinya kemudian menjadi lebih parah lagi setelah Inggris menguasai wilayah itu, ya, pada tahun 1937, ya, kolonial Inggris itu menduduki wilayah Arakan, ya. Di situ penindasan terhadap umat Islam semakin terjadi, ya, semakin bertambah, ya. Perlawanan para ulama itu kemudian dihadapi oleh Inggris dengan kekejaman, ya, dan politik adu domba. Jadi Inggris menggunakan orang-orang Buddha, mempersenjatai orang-orang Buddha pada waktu itu untuk memerangi kaum muslimin di Arakan, gitu, ya. Dan yang menarik kalau kita lihat tahun 1947, ya, Inggris itu mengadakan konferensi untuk mempersiapkan kemerdekaan terhadap Myanmar atau Burma pada waktu itu namanya, ya, tahun 1947. Nah, dalam konferensi itu semua ras, semua kelompok itu diajak kecuali Muslim Rohingya. Nah, jadi ini sebenarnya bagian dari kejahatan kolonialisme Inggris, ya, untuk kemudian menciptakan konflik di tempat-tempat yang mereka jajah, ya, sehingga konflik itu suatu saat nanti akan digunakan oleh Inggris untuk melakukan intervensi. Jadi Inggris itu meskipun dia memberikan kemerdekaan karena kondisi yang memaksa Inggris untuk memberikan kemerdekaan sebenarnya pada waktu itu karena berhadapan dengan Amerika, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan konflik perbatasan. Itu sengaja diciptakan oleh Inggris. Misalkan Patani, Muslim Patani di Thailand Selatan, itu kan sebenarnya lebih dekat ke Malaysia, Melayu kan, digabungkan ke Thailand yang mayoritas Buddha. Ini kan jadi persoalan kemudian, gitu, ya. Demikian juga Moro, Muslim Moro di Filipina Selatan, itu kan sebenarnya lebih dekat ke Melayu, tapi dimasukkan ke Filipina. Jadi ini yang disebut dengan ranjau-ranjau konflik ke depan. Nah, ranjau-ranjau konflik ke depan ini digunakan oleh Inggris untuk menimbulkan konflik ke depan dan alat untuk intervensi. Dan itulah yang terjadi pada saat sekarang ini di beberapa wilayah, ya. Jadi kita bisa termasuk Rohingya kan. Rohingya ini ketika pembentukan negara Myanmar atau negara Burma pada waktu itu yang secara formal diberikan kemerdekaan tahun 48, Muslim Rohingya ini nggak dimasukkan ke dalamnya. Ya, ini sebenarnya bagian dari problem kaum muslimin umat Islam secara keseluruhan. Bukan hanya
menimpa saudara kita Muslim Rohingya di Arakan ya. Ini juga terjadi pada saudara kita di Patani, Thailand Selatan, Muslim Moro di Filipina, saudara-saudara kita di Palestina ya. Yang intinya itu adalah penjajahan, juga menimpa Muslim di Cina ya, di wilayah Uighur ya, Muslim Uighur di wilayah Xinjiang yang dulu tuh sebenarnya Turkistan Timur ya. Ini sebenarnya problemnya sama, problem penjajahan ya, pengusiran terhadap kaum muslimin dari tanah air mereka sendiri ya. Maka solusinya itu apa? Solusinya itu adalah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan ini dan mengembalikan wilayah kaum muslimin kembali kepada negeri Islam. Oke, gitu teman-teman. So, kita doain buat saudara muslim kita, orang-orang Rohingya, diselesaikan masalahnya dan dikuatkan. Terus, yuk kita sebar informasi ini buat teman-teman, biar banyak yang tahu fakta-fakta soal masalah ini dan nggak kemakan hoax.